Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita masih di dalam pembahasan tentang kewajiban zakat. Wa yajibu, dan wajib, fiha, di dalamnya yaitu at-tamru, korma, wazabibu, dan kismis. Kismis yaitu gambaran dari anggur, karena anggur kalau kering ya kismis. Wazuru'i, dan biji-bijian. Al-ushru yaitu 1/10, illam tusqa, jika tidak diairi, bimaunatin, dengan tanpa ongkos. Artinya kalau memang itu biji-bijian, ya, termasuk padi, ya, korma, dan juga kismis, ya, biji-bijian itu termasuk jagung juga, sama gandum, juga padi yang ada dalam gambaran kita, ya. Maka apabila tidak airinya itu dengan tanpa membayar, berarti kalau kita sistem tada hujan itu otomatis zakatnya lebih besar. Berapa? 1/10 itu. Nah, di sini diberikan gambaran kama ida suqiyat, sebagaimana jika diairi, bima is-samai, dengan air langit. Artinya apa? Hujan. Awis sayhi, sayhi itu al-ma'u ad-dhahiru, al-ma'u ad-dhahiru yaitu air yang nampak, al-jari, yang mengalir, ala wajhil ardi, di atas muka bumi, atau kalau bisa kita artikan sumber, dari sumber, kemudian tiba-tiba muncul dari bawah bumi itu air, kemudian mengalir. Nah, kita memunculkannya itu tanpa proses, tanpa adanya pengeboran, tanpa adanya dimasuki selang dan lain sebagainya, tiba-tiba muncul. Nah, ini berarti apa? Ini sama dengan air hujan. Ini sama dengan air hujan. Berarti ini termasuk yang tanpa biaya. Ketika itu karena tanpa ongkos, tanpa biaya untuk pengairan, lebih besar zakatnya. Berapa? 1/10. Wa nisfuhu, dan separuhnya dari 1/10 yaitu 1/20, insukiyat, jika diairi, biha, dengannya, ai bil maunati, yaitu dengan ongkos. Misalnya kita membutuhkan diesel untuk ngebor, kemudian untuk mengeluarkannya itu dengan sanyonya itu dengan menggunakan listrik, otomatis listriknya bayar, atau menggunakan dieselnya butuh untuk beli solar. Maka ketika itu ini namanya dengan biaya. Ketika dengan biaya, otomatis zakatnya lebih kecil. Berapa? 1/20. Kama, nah ini kama sebagaimana ida sukiyat, jika diairi, bimain mushtari, dengan air sang pembeli, au maghsubin, atau air yang digosok. Nah, ini haram, ya, haram, karena VG ini tidak melihat dari sisi dosa atau ndaknya, dari kejadian. Kalau misalnya ada orang tadi itu pengairan dengan penghosopan, meskipun dengan penghosopan itu apa? Mengambil tanpa izin, ya, bahasa kasarannya mencuri air. Kemudian ketika mencuri itu butuh biaya, ya ini sama terhitung dengan biaya juga. Berapa? 1/20, lebih kecil. Loh, tapi ini menghosop, dia dosa. Ente lihat, sekarang ini babnya bab VG, bukan bab tasawuf. Jadi VG itu kejadian kasusnya bagaimana, dilihat dari segi hukum. Jadi meskipun itu dari sesuatu yang haram seperti ini dengan air yang ghosab, ketika itu tetap untuk
mengambil air tadi itu, air mencuri ini butuh dengan biaya, ya berarti dengan biaya. Berapa berarti? Lebih kecil. Berapa? 1/20 zakatnya. Itu. Au bidaulabin, dengan daulab. Apa daulab itu? Dijelaskan. Wahua, dan dia daulab mayudiruhul hayawanu. Mayudiruhu, apa-apa yang memuternya. Apa? Al hayawanu, hewan. Awil adamiyun, atau manusia. Jadi kalau dulu itu kan tidak ada mesin sanyo, itu kan tidak ada. Sebetulnya bukan mesin sanyo ya. Sanyo itu merek. Sama sekarang Ana mau beli odol. Odol itu bukan pasta gigi. Cuma pasta gigi yang pertama itu namanya odol. Sampai sekarang Ana mau beli odol ini, ya keliru. Sama seperti sanyo. Beli pompa air. Pompa air. Ya, dulu kan tidak ada pompa air. Otomatis mereka itu menggunakan dengan binatang. Baik binatang itu adalah onta atau keledai, muter gitu, daulab gitu, muter. Untuk mengeluarkan air. Baik dengan itu, apa dengan manusia? Misalnya manusia yang ngambil dari bawah sumur dengan timba, dimasukkan di bak yang besar, kemudian disiramkan, sama, otomatis dengan biaya itu hitungannya, gitulah. Au nudiha ini apa? Ma tarasyasha minal ma, apa-apa yang mengocor dari air. Wahwa, ini nudiha ini apa? Wahwa naklul ma'i. Au nadhoha bisa ya. Au nadhun bisa juga. Au nadhun juga bisa. Isim ini jadi isim. Au nadhun, wahwa yaitu nadhun, naklul ma'i, pemindahan untuk air, min mahalihi, dari tempatnya, ila zar'i, kepada ketumbuhan tadi itu, bihayawanin, dengan menggunakan perantara hewan. Ya, apa hewan tadi itu? Biayyahmila, dengan sekiranya membawa itu hewan, alma'a, air, ala dohrihi, di atas punggung hewan tadi itu. Sawaun, baik kanatil ardu, ada itu bumi kharajiyatun. Bumi kharajiyatun itu apa? Bumi yang dia tadi itu prosesnya tidak benar. Nah, sama kan? Loh Beb, itu kan haram. Misalnya yang sering terjadi apa? Gaden sawah. Itu sama. Itu riba itu. Sama. Gaden sawah itu sama. Minjemkan sawah, minjemkan uang dengan untuk keuntungan sawah. Itu mau pinjem berapa? Ana mau pinjem 30 juta. Ana gadenkan sawah. Kemudian sawahnya dikerjakan sama yang meminjamkan uang, pemilik uang. Kemudian hasil berapa? Hasil 10 juta. Tapi utangnya tetap 30 juta. Ya haram riba. Yaitu jenenge kullu gordin jaronaf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang menarik keuntungan, yaitu riba jenenge. Nah, cuma di sini tidak ngelihat dari segi haramnya. Andai saja ada seseorang tadi itu ada proses di dalam kepemilikan tempat tadi itu dengan cara yang fasadal bai', rusak bai'-nya, tetap hukumnya ya gitu. Kalau memang menggunakan hewan berarti dengan ongkos, berarti zakatnya 1/20. Kalau tak ada hujan ya 1/10. Gitu. Amla ataupun enggak. Baik itu buminya itu bumi yang haram, artinya kepemilikan dengan cara yang haram atau enggak haram, sama hukumnya. Dari segi apanya? Dari segi berapa kadar untuk pengeluaran zakatnya tadi itu. Paham ini? Nah, illa kecuali apa? Al-ardul mauqufata, kecuali bumi yang diwakafkan. Kecuali bumi yang diwakafkan.
ala ghairi muayyanin loh ya, ala ghairi muayyanin, dengan tanpa ditentukan. Tapi kalau misalnya itu wakaf yang ditentukan, tetap wajib zakat. Ana berikan contoh gini, yang tidak ditentukan ya. Ana punya sawah, sawah ini ana gunakan untuk fakir miskin. Fakir miskin mana? Fakir miskin manapun. Ada fakir miskin butuh biaya, ana berikan dari situ. Nah ini namanya apa? Mauqufatun ghairu muayyanin. Ghairu muayyanatin, yaitu wakofan yang tidak ditentukan. Ketika itu tidak ada zakat. Tapi kalau wakofan ditentukan, ada wakofan ditentukan. Ya apa? Ana punya sawah. Sawah ini ana gunakan untuk kebutuhan masjid. Masjid mana? Masjid ini. Masjid apa misalnya? Masjid Khairat misalnya. Wis. Lainnya Masjid Khairat tidak ada misalnya. Nah, ini meskipun diwakafkan, tetapi ini muayyan ditentukan. Nah, ketika itu kena zakat. Kan banyak pondok itu punya bidang-bidang usahanya. Ada yang namanya sawah, ada yang namanya toko, kadang-kadang ada yang namanya, ya banyaklah bidang usahanya itu. Nah, ini karena wakafnya itu untuk satu pondok yang ditentukan, wakafnya itu terhitung tidak wakaf. Artinya apa? Tetap wajib zakat. Tapi kalau misalnya ini sawah anak gunakan untuk pondok. Pondok mana? Pondok manapun. Pondok manapun. Berarti setiap pondok. Berarti apa? Tidak ditentukan. Nah, ketika itu tidak ada zakat. Faham ini? Fala zakata, maka tidak ada zakat, yaitu apabila tidak ditentukan loh ya. Fi zar'iha, di dalam pertumbuhannya. Pertumbuhannya apa? Al-mauqufah ghairu muayyan, ala ghairi muayyanin. Wa thimariha, dan buah-buahannya. Kenapa alasannya? Li adamil milkil muayyan. Karena tidak ada kepemilikan secara ditentukan. Nah, kalau fakir miskin belum tentu, kadang-kadang muayyan. Fakir miskin apa? Fakir miskin untuk lumajang. Berarti apa? Muayyan, ditentukan itu namanya. Berarti wajib zakat. Kenapa? Setiap fakir miskin yang ada di Lumajang tok yang memiliki kepemilikan tadi itu. Lainnya adalah Lumajang ya ndak. Berarti apa? Ditentukan. Kecuali kalau ngomong ini sawah untuk fakir miskin. Fakir miskin siapa? Yang dimanapun. Berarti apa? Ndak ada muayyan. Hatta dari Tuban, hatta dari Pasuruan, hatta dari Amerika ya dapat kalau memang ada. Itu, paham ini ya? Nah, wa ma zada 'ala nisabi, dan apa-apa yang melebihi atas nisab, yaitu khamsata ausuk, melebihi dari 5 wasak kemarin ya. 825 kilogram kalau tanpa las, atau kalau dengan las 1 ton 6 kintal 50 kilo. Lebih dari itu ukhrija minhu, dikeluarkan darinya. Darinya apa? Az-zaidu yang nambah tadi itu biqistihi, dengan ukurannya. Dia kok punya sawah banyak, jadi setiap panen itu sampai 10 kintal, 10 ton. Ya sudah 10 ton kalikan. Sekarang lihat dengan pengairan apa enggak? Oh iya, dengan pengairan. Biaya, iya biaya, kalikan 1/20. Oh enggak, sekalikan 1/10. Masalah berapapun jumlahnya gitu. Faham ini? Bigistihi walau yasiron, walaupun sedikit wajib dikeluarkan. Pokoknya 825 minimal. Ini beb ada beb cuma 835, cuma 10 kilo tok, hatta 10 kilo wajib zakat. Walau yasiron, li'annahu, karena sesungguhnya la waqsa fi ghairil masyiatina. Li'annahu, karena sesungguhnya la waqsa itu apa? Tidak ada dimaafkan. Seperti yang contoh kemarin, kambing itu nisabnya berapa mulainya? 30, kambing 40. 30, kemudian 40, 35. Ikut berapa?
Oh, ngol nih. 35 30. 39 30 sama. Wah, bongol nih. 45 40 65 40. Loh, kok itu dimaafkan? Nah, itu khusus dimaafkan itu untuk masyiyah, binatang-binatang ternak. Lainnya binatang ternak tidak ada dimaafkan. Seperti biji-bijian ini, biji-bijian 825. Taib. Ana dapat panen 827. 827. Beda berapa? 2 kilo. 2 kilo ngono mosok kena. Kalau masyia, kalau binatang-binatang ternak ndak. Antara kewajiban yang satu kepada kewajiban yang lebih atasnya, kalau tidak sampai atasnya dimaafkan. Yaitu 39 kambing ya 30, bukan 40. Itu. Paham ini? Wala zakata, maka tidak ada zakat fima dunan nisabi, jelas. Di dalam apa-apa yang kurang nisab, ya kurang nisab, namanya zakat nisab. Nisab itu apa? Batasan untuk pengeluaran zakat. Itu nisab namanya. Kalau tidak sampai nisab, ya tidak wajib berarti. Itu. Li khabari syaikhain, karena khabar dua syekh kalau dalam hadis Imam Bukhari, Imam Muslim. Tapi kalau dalam bidang fikih itu Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Bukan Imam Romli, bukan. Imam Romli itu mujtahid di antara pendapat para mujtahidnya. Jadi di bawahnya masih an. Jadi pendapat Imam Rafi'i, Imam Nawawi diijtihadi lagi oleh Imam Romli Ibn Bihajar. Itu mujtahid mutlak yang 4. Wah, sekarang banyak mujtahid sekarang ini. Ya. Tidak mau kecuali Al-Quran sama hadis. Berarti banyak mujtahid sekarang, Masya Allah. Li khabar syaikhain, karena khabar dari Imam Bukhari, Imam Muslim, laisa, tidak ada fima, di dalam apa-apa duna khamsati ausukin, yang kurang dari 5 wasak, kurang dari 825 kg murni, 1 ton 6 kintal 50 kg kalau dengan las. Kalau kurang dari itu sodakoh, tidak ada. Sodakoh di sini ada 2 kan? Sodakoh itu ada 2. Ada sodakoh wajib berupa zakat, ada sodakoh yang tidak wajib ya berupa jariyah. Itu. Loh, ndak wisbib, anak meskipun ndak dapat, anak kepingin mengeluarkan zakat. Anak ini panen cuma 600, dapat 6 kintal, anak keluarkan, ndak apa-apa. Tapi tidak wajib. Makanya dikatakan illa, kecuali ayyatatawwa'a. Kecuali kalau dia bertatawwu', apa? Dia berbuat sunnah. Tapi jangan katakan ini zakat anak, tidak bisa. Ini bukan zakat, ini sodakoh namanya. Ada namanya sodakoh sunnah. Ya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa man tatawwa'a, dan barang siapa yang dia ini berbuat sunnah, khairan, satu kebaikan, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah syakirun, zat yang maha mensyukuri, alimun, zat yang maha mengetahui. Mengetahui apa? Yaitu min fi'li, dari perbuatan ghairil muftaradi alaih, selain yang diwajibkan atasnya, min zakatin wa sholatin, baik itu zakat, baik itu sholat, wa tawafin, dan tawaf, wa ghairiha, dan selainnya, min anwa'it ta'ati, dari macam-macamnya ta'at. Allah itu mengetahui. Ana sudah sholat kok. Sholat apa? Sholat wajib. Ana tambahi lagi qabliyah, ba'diyah, ana tambahi tahiyatul masjid, ana setelah wudu ana sholat. Allah tahu. Zakat pun sama. Ana tidak wajib zakat, ya wajib zakat, tapi toh anu tidak apa-apa. Itu mau mengeluarkan tidak ada masalah. Daf'il bala, terutama kepada siapa? Kepada agharib. Karena kalau diberikan kepada kerabat itu 2 nilainya. Berapa?
berupa perbuatan baik dan penyambungan tali silaturahim. Itu yang paling dahulukan, ya. Atau tawaf macam-macam. Tawaf yang wajib apa? Ifadah. Wada ada khilaf, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Atau gudum sunnah. Wis mari. Anu sudah gitu. Oh. Inti tahiyat. Tahiyat itu apa? Tahiyat masuk Masjidil Haram dengan apa? Salat tahiyatul masjid. Tidak ada. Salat tahiyatul masjid itu tidak ada untuk di Masjidil Haram. Dengan apa tahiyatnya? Dengan tawaf. Gitu. Jadi jangan keliru kalau bisa haji atau umroh, amin. Itu kemudian masuk Masjidil Haram, salat tahiyatul masjid. Keliru. Itu menunjukkan pinternya berarti. Untuk masjid-masjid selain Masjidil Haram, itu tahiyatnya dengan apa? Tawaf. Anak masuk, anak keluar sebentar, keluar dari areal masjid, ngambil sandal, masuk lagi, tawaf. Itu tahiyatul masjid, nggak ada. Nah, selain itu dengan apa? Selain Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa, atau masjid-masjid yang lain, ya dengan tahiyatul masjid, salat tahiyatul masjid. Masuk rumah, penghormatannya dengan apa? Dengan salam. Itu dengan salam, meskipun tidak ada orang, tetap dengan salam. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah Ta'ala apa? Mujazun. Allah itu yang akan memberikan balasan bi amalihi, dengan amalnya orang tadi itu. Allah yang akan balas. Ana sudah bayar zakat, sudah. Terus ana punya keluarga, ana punya kakak, ana sudah tepat, kan sudah selesai semuanya. Apalagi tidak tambahi maneng. Allah akan membalas. Itu, Pak. Itu. Alimun, Allah mengetahui biniyatihi, dengan niatnya Allah Maha tahu. Makanya dikatakan yang mengetahui niat itu tidak akan diketahui kecuali Allah. Karena apa? Berhubungan dengan hati. Kadang-kadang orang yang ngomong itu, anak ini sudah nyumbang, itu kadang-kadang bukan riya, karena polosnya hati, bisa gitu loh. Jadi belum tentu orang yang batuk itu sakit paru-paru, itu gampangannya. Tapi tanda-tanda sudah ada gitu loh. Tapi kita pastikan tidak boleh. Itu namanya suudzon. Ini kan berat kan? Sekarang ya, dokter mengatakan orang itu kalau kena TBC batuk. Setelah batuk dia mengeluarkan darah. Berarti apa itu? Sakit apa? TBC. Ada orang batuk. Kemudian apa? Dilihat keluar darah. Apakah bisa dipastikan TBC? Belum. Batuknya mungkin batuk, keluar darah mungkin gusinya yang keluar darah. Kapan tahunya itu? Ketika dibawa ke dokter, diperiksa lab, baru ketahuan. Itu sama. Kalau orang katakan anak sudah nyumbang, tanda-tanda TBC ada, cuman tidak bisa dipastikan kecuali ke dokter. Dokternya di sini siapa dalam hal ini? Allah yang Maha tahu. Makanya tidak bisa katakan orang itu riya, orang itu sombong, orang itu gini. Tidak bisa. Kapan diketahuinya? Allah yang Maha mengetahui. Sama seperti penyakit kan gitu, Pak. Nanti. Nah, ini Allah. Makanya dikatakan alimun biniyatih. Allah itu Maha mengetahui dengan niatnya orang tadi itu. Gitulah. Maha mengetahui. Wa syukrun minallah ta'ala. Nah, Allah kan dikatakan syakirun. Allah itu zat yang syukur. Maksudnya apa? Wa syukru minallahi ta'ala, dan syukur dari sisi Allah Ta'ala, ayyu'tiya, Allah memberikan fauqa ma yastahiqu, di atas apa-apa yang dia berhak. Jadi hitungan ini loh, Pak. Iki kerja ndak ketok loh. Kerja ndak ketok. Yo ndak ono selang, ndak ono cet-cet model ini. Tapi kok nang haji umroh mobilnya paling elek kayak nang pasar Innova, ya kayak lungo-lungo Pajero misalnya, kerjaan ndak ketok iki tekon dingin. Nah, ini pemberian dari Allah fauqa ma yastahiqu,
di atas apa-apa yang dia berhak. Sebetulnya tidak ada dia, tidak ada kemampuan seperti itu. Tapi Allah Maha memberikan. Dari mana itu? Yashkurul yasiro. Ini intinya, Pak. Yashkurul yasiro. Dia mensyukuri sesuatu yang sedikit. Itu Pak sumbernya, Pak. Kapan sampai bisa syukur yang sedikit Allah tambahi? Jangan khawatir. Udan-udan ya apa ada pengajian donok montori ana apa kon sepeda motor berangkat syukur alhamdulillah sepeda motor ada ndak suwe Innova maning ngene lek motor iku langsung ojo langsung elek-elek ngono ya motor citul tapi alhamdulillah citule gawe dedegane anten masyaallah ya insyaallah mlebu surga pisan. Sak sing duwe wisan ya. Sak sing delok. Mangke delok-delok bisa insyaallah, Pak. Ini, Pak. Wa yu'til katsira. Allah memberikan, dia memberikan Allah itu apa? Allah itu gini loh ya. Ini berarti yashkuru. Yashkuru ini zatnya Allah fa'ilnya. Yashkurullahu al-yasira. Allah itu seneng. Maknanya syukur itu meskipun sedikit. Artinya sedikit itu kalau memang didasari dia tidak punya, adanya ya ini, gitu. Adanya ya ini. Anak punya satu gini, daripada tidak sedekah sama sekali, anak berikan separuh aja. Selainnya untuk minum mana, bagus. Allah akan syukur. Sehingga suatu saat Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim itu pernah kedatangan seorang tamu perempuan, Pak. Tamu perempuan bawa roti gandum cuma tidak sampai satu mud, tidak sampai satu cakupan. Tidak sampai satu cakupan. Dibuatkan gandum tadi itu, kemudian dibungkus. Orang perempuan tua itu datang ke rumah Syekh Muhammad SAW. Rumahnya Syekh Muhammad SAW itu kan naik tangga gitu. Di bawahnya itu banyak murid-muridnya. Katanya si perempuan itu, mana Syekh Muhammad SAW? Di atas katanya. Lagi apa? Istirahat. Oh, aku ada perlunya. Oh, ada perlu apa? Ini muridnya kurang ajar gitu ya. Murid-murid kurang ajar kan biasa ya. Apa ngurusi yang gitu kan ya. Kalau ada perlunya ya sudah. Itu mau apa? Mau ketemu tak iya, langsung naik gitu. Kadang-kadang enggak. Iki bakat satpam. Kalau ngono, dari mana ente? Apa? KTP. Ini padahal dia gawe nih gitu lah. Lah ada perlu apa katanya? Enggak ada perlunya. Enggak ada perlu apa katanya? Ini anak mau ngasih hadiah roti gandum ini. Roti gandum. Sandi. Segini, ya Allah. Ini lihat tangganya guru anak kan tinggi kan? Iya. Ada apa? Guru anak tengah istirahat, tengah tidur mau turun, cuma mau ngambil gandum segini tok. Ketahui, setiap harinya guru anak ini memasak roti gandum yang besar itu 700 gurus dan menyembelih setiap harinya sampai 70 onta. Bandino, Pak. Gaidayo Allah. Makanya yang keturunan Syekh Muhammad Salim ini harus betul-betul karom. Yokti. Bayangkan 700 gurus. Gurus itu roti besar gini. Roti besar. Itu 700. Motong onta sampai 70 tiap hari untuk tamu yang datang. Itu datang ngasih sak gini tok. Sak cepuk. Apa ente ini? Sudahlah kembali ente. Diam, si perempuan itu diam, pulang. Tengah jam balikkan gini Syekh Muhammad dari atas. Sebentar katanya, turun langsung. Ya Allah, perempuan mau apa? Enggak bisa. Tak sini. Ada apa? Ya Allah, ini yang anak senengi. Jazakumullah khair. Loh, kok seneng? Seneng, Masya Allah, bagus ini, enak betul. Jazakumullah khair, terima kasih ya. Terima kasih. Oh iya, seneng pulang. Bismillah celuk menit. Ente lain waktu jangan seperti itu. Apa katanya beliau? La yashkurul katsir illa bisyukril qadil. Tidak akan bisa syukur yang besar kecuali dimulai dengan syukur yang kecil. Maknanya apa ini? Kita tidak akan mendapatkan sesuatu yang besar apabila kita tidak mampu untuk berterima kasih dari yang kecil. Ini kan amanat dari Allah. Ente diberikan rezeki dari Allah itu apa? Amanat itu. Ya sama saja, ente ente punya anak, ente kasih 5.000 ditabung sama dia, Masya Allah, anak-anak besok tambahin 10.000.
tak tambahin lagi 20.000 terus. Lah kalau terus 55.000 langsung berangkat, saya kembali lagi, Pak uang lagi, wah ini boros ini, potong. Nah, gitu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, paham ini ya? Afada dzalika al-Baghawi. Wa amma dzahabu, adapun emas, fanisabuhu, maka nisabnya emas, batasan untuk mengeluarkan emas itu 20 mithqal. 20 mithqal. Nah, di sini 20 mithqal ini macam-macam. Pendapat yang pertama mengatakan 80 gram. Pendapat yang kedua menyatakan 85 gram. Pendapat yang ketiga menyatakan 92 gram. Pendapat yang keempat mengatakan 96 gram. Jadi 20 mithqalan itu ada 4 pendapat. Ada yang mengatakan 80 gram, ada yang mengatakan 85 gram, ada yang mengatakan 92 gram, ada yang mengatakan 96 gram. Tetapi pendapat yang banyak digunakan oleh para ulama yaitu 92 gram, itu yang mendekati 20 mithqal. 20 mithqal. Nah, ini khalisatan, murni. Loh, ada yang tidak murni dah, ada. Maghsyush namanya. Maghsyush itu emas yang bercampur dengan tanah. Emas belum proses. Emas campur sama loyang misalnya. Itu. Biwas di Makkah, dengan hitungan Mekah, tahdidan secara pasti. Dijelaskan di sini mithqalu ithnata wa sab'una habbatan minasyair. Satu mithqal itu 72 biji dari gandum, wahwa, dan dia arba'atu wa 20 giroton, 24 girot. Qal husni wal mithqalu, dan mithqal lam yakhtalif qadruhu fil jahiliyati. Mithqal itu tidak ada perbedaan ukurannya dalam masa jahiliyah wala fil Islam, tidak juga ada bedanya di dalam masa Islam. Wa hadha takdiru, dan ini ukuran ala sabilit tahdid, atas ukuran secara paten, hatta sehingga launa kosohabatan, jika kurang satu biji pun. Tadi kan dikatakan ukurannya kalau satu mithqal itu 72 biji gandum, dia cuma punya 71, timbangan 71 gandum, ndak kena masihan, harus tahdid betul-betul gitu, tidak boleh kurang-kurang sedikit, tak boleh. Fala zakata, maka tidak ada au ba'dhu, atau sebagian, habbatan au ba'dhu habbatin, atau 71 setengah, 71 setengah dari timbangan gandum, kurang setengah, tidak ada, harus tahdid betul-betul gitu. Fala zakata, maka tidak ada zakat. Wa in rawajan nisabit tami, walaupun mengharapkan raja intisyara an-nisab, nisab at-tami yang sempurna, auzada, atau menambahi alat tami, atas penambahan di jaudati nau'ihi, karena baik bentuknya. Jadi intinya gini, kalau memang kurang dari sedikit pun, tadi pendapat 92 gram, ini hitungannya cuma 91 setengah gram, kurang setengah gram tok, tidak ada. Tapi kalau misalnya tidak campur emasnya bisa jadi 92. Tapi kalau kecampuran emasnya kecampuran dengan besi misalnya, besinya ini ukurannya setengah gram, emasnya aslinya 91 gram, 91 setengah, tidak wajib mas ya, karena wajibnya 92 gram. Walau naqasa fi ba'dil mawazini, dan jika berkurang di sebagian timbangan-timbangan, wa tamma fi ba'dihha, dan sempurna di sebagiannya timbangan-timbangan. Jadi ditimbang di toko ini 92, tapi di toko ini cuma 86. Loh ya apa sih? Sing bener sing endi?
Jadi antara timbangan yang satu dengan timbangan yang lain itu berkurang. Maka bagaimana di sini? Fas-shahihu, maka pendapat yang paling sahih annahu, sesungguhnya la zakata fihi, tidak ada zakat di dalamnya. Karena apa? Keraguan-raguan. Karena adanya keraguan. Wa qata'a bihi jama'atun, memutus dengannya sekelompok ulama. Wala zakata, tidak ada zakat fil maghsyushi, di dalam maghsyush. Maghsyush tadi itu yang bukan emas murni. Wa qata'a bihi jama'atan, ya maaf. Wa qata'a bihi jama'atan. Tadi pendapat paten sudah. Kalau ditimbangkan di sini sampai nisab, di tempat lain tidak sampai nisab, berarti tidak ada zakat. Itu. Maghsyush wala zakata fil maghsyush, yang kecampuran minad dahabi, dari emas, hatta sampai yablugha, sampai itu al khalisu, yang murni, minhu, darinya emas, ishruna mithqalan, 20 mithqal sampai 92. Jadi gini, ini emas ini timbangannya 100 gram 100 gram, iya, kena zakat berapa? 92 kan. Loh, cuma gini, ini 100 gram ini 30 gram kecampuran. Kecampuran apa? Kecampuran besi. Berarti 100 kurangi 30, berarti cuma 70 gram. Oh, udah ada. Itu maknanya. Nggak tahu kecampuran atau enggak, itu mungkin dari sistem karat mungkin, wallahu a'lam. Pokoknya wala zakata, tidak ada zakat fil maghsyushi, di dalam yang tercampur minad dahabi, dari emas, hatta yablugha, sehingga mencapai al khalisu minhu, yang murni darinya itu emas, ishruna mithqalan, 20 mithqal. Wahina idin, ketika itu apabila mencapai yang murni 20 mithqal, apabila mencapai yang murni itu 92 gram, fatajibu zakatu, maka wajib yang namanya zakat. Wa yukhraju minal khalisi, dan dikeluarkan dari yang murni, gitu loh. Dikeluarkan dari yang murni. Ini emasnya gini. Emasnya 200 gram. Cuma 100 gram kecampuran besi. Otomatis 100 gramnya emas murni, kena zakat kan? Berapa kenanya tadi? Nanti disebutkan 2,5%. 2,5% diambil ke yang 100 gram, tapi yang dari besi. Nah, ini maling ini. Nah, boleh dikeluarkan zakatnya itu dari yang murni. Ini ibarahnya. Mana tadi? Wahina idin fatajibu wa yukharraju, maka dikeluarkan, atau wa yukhriju, dan dia mengeluarkan, bisa minal khalisi, dari yang murni. Faham ini? Falau akhraja minal maghsyushi, maka jika dia mengeluarkan dari maghsyush, dari yang tercampur tadi itu, fasyartu, maka syaratnya ayyablul khalisu minhu, ayyablugha, sampai al khalisu minhu, yang murni darinya, qadrul wajib, ukuran wajib. Jadi gini, tadi itu gambarannya ya, 200 gram 100 gram ini emas, 100 gramnya ini besi kecampuran, seret. Berarti kena zakat karena yang murni 100 gram. Dikeluarkan langsung, ini dikeluarkan berapa? 100 gramnya diambilkan dari yang 2,5%-nya diambilkan dari 100 gram besi. Tidak boleh. Kecuali ana mengeluarkan dari yang besi. Tidak apa-apa. Asalkan ukuran yang wajibnya itu dari, misalnya 200 gram, itu 2,5%-nya ketemu 90 gram misalnya, 90 gram. Taib. Ketemunya 98 misalnya. Jadi 200 gram, 100-nya itu emas, 100-nya itu besi. Ya, kalau dikeluarkan 2,5%-nya diambilkan dari besi tok, tidak boleh. Tapi kalau dikeluarkan dari yang emas campuran, tidak apa, asalkan 2,5% dari misalnya 200 gram, 2,5%-nya ketemu 96 gram misalnya. Yang wajib berapa? 92. 92 zakatnya ini anak ambilkan dari emas,
sisanya kurang berapa? 4 gram, iya benar? Anak ambilkan dari besi, tidak apa-apa. Asalkan yang murni ini, yang emas, sudah mencapai ukuran yang wajib. Berapa wajibnya tadi itu? 92 gram. Itu. Intaha, selesai. Ya. Wallahu a'lam bishawab.